pertanyaannya, siapakah Anda? Siapakah kita? Dengan seenaknya hanya suruh Tuhan untuk membalas sakit hati kita, suruh Tuhan untuk membalas kedengkian kita, suruh Tuhan untuk membalas ini dan itu. Salam saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kembali kita bertemu di dalam channel pelayanan Yepta Servant of God. Dan puji Tuhan, hari ini kita bertemu dalam suasana yang sukacita luar biasa. Dan salam persekutuan tubuh Kristus dan salam damai dari kami semua untuk saudara-saudara menyapa yang di kota-kota, di desa-desa semuanya. Salam damai sejahtera dan salam persekutuan tubuh Kristus. Puji Tuhan, luar biasa hari ini, dan tentu ini menjadi hari yang sukacita buat kita bertemu. Walaupun melalui daring, tapi komunikasi kita dan kita sering bertemu untuk memuji muliakan nama Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan disampaikan dengan cara yang sederhana, tapi berharap menjadi luar biasa karena saudara adalah orang-orang yang mencintai Tuhan kita Yesus Kristus. Amin, saudara. Puji Tuhan, kita akan berdoa mempersiapkan hati kita supaya Roh Kudus bekerja dan menaungi kita semua dan memimpin kita dalam pembacaan firman Tuhan dan merenungkannya untuk kita semua. Bapa kami dalam surga, terima kasih pada kesempatan hari ini, bersyukur kami bertemu kembali, dan biarlah Allah Bapa di surga memberkati kami, berikan hati kami yang mau mendengarkan dan juga merenungkan firman-Mu, dan biarlah kami menjadi saksi-saksi-Mu memberitakan kebenaran firman Tuhan melalui tingkah laku kami, menjadi garam dan pelita yang berdampak bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Allah di sorga memberkati pertemuan kami pada hari ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, satu sikap yang harus dimiliki oleh anak-anak Tuhan adalah sikap yang senantiasa meninggikan Tuhan kapanpun, dimanapun, dalam situasi apapun. Sikap yang terbaik adalah senantiasa memberikan tempat yang terbaik untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, sebagai manusiawi tentu kita mengharapkan sesuatu yang baik-baik saja menurut pemandangan kita, memperoleh hal yang baik menurut pemandangan kita. Dalam hal berdoa juga demikian. Seringkali kita tanpa sadar dalam doa terselip kata-kata kutuk, dalam doa terselip kata-kata yang tidak enak didengar. Padahal saudara-saudara, kalau sudah perhatikan, kalau kita menghadap pejabat di negeri ini saja atau siapapun, tentu kita akan menjaga sikap kita supaya saat kita berbicara, kita tidak salah berbicara, dalam bersikap tidak salah bersikap. Oleh sebab itu, apalagi manakala kita menghadap Tuhan dalam doa kita, tentu kita harus memiliki sikap yang baik di hadapan Tuhan. Nah, saudara-saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam Injil Matius, di sana dikisahkan pada saat Tuhan Yesus berdoa di taman. Di situ ada cerminan iman, pengharapan, dan kasih yang ditunjukkan melalui doa tersebut. Di dalam doa tentu harus ada unsur syukur di dalamnya. Bukan hanya meminta-minta saja, tetapi ada rasa syukur. Saat kita berkomunikasi dengan Tuhan, tentu bukan hanya permintaan-permintaan saja yang kita utarakan kepada Dia, tetapi juga ada sanjungan di dalamnya. Nah, saudara-saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan baca di dalam Injil Matius. Injil Matius pasal 26 ayat 36 sampai dengan 46, itu adalah mengisahkan tentang sikap dalam berdoa yang contohkan, yang diteladankan oleh Tuhan Yesus Kristus. Begitu sikap kasihnya, sikap menghargainya pada saat dia berdoa pada Tuhan, pada saat dia berdoa kepada Bapa di sorga. Dia mencontohkan. Lalu di dalam 1 Timotius 2 ayat 8 juga, di situ ada sikap seorang laki-laki berdoa mengangkat tangan
menyerahkan semuanya. Di dalamnya tidak ada unsur perselisihan, di dalamnya tidak ada unsur kebencian, di dalamnya tidak ada unsur kutuk. Oleh sebab itu, saudara-saudara, ingat dengan mulutmu pada saat engkau berdoa. Jangan sampai kita berdoa, Tuhan balaslah kejahatan orang itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apakah mulut kita akan dikotori dengan doa-doa seperti itu kepada Tuhan kita? Mungkin karena kita diejek, mungkin karena kita dihina, dicaci maki, lalu kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan hajarlah ia supaya dia tidak diberkati, Tuhan supaya ia tidak menerima berkat-Mu. Pertanyaannya, siapakah Anda, siapakah kita dengan seenaknya hanya suruh-suruh Tuhan untuk membalas sakit hati kita, suruh Tuhan untuk membalas kedengkian kita, suruh Tuhan untuk membalas ini dan itu? Bukankah doa yang baik harus diucapkan, didasari dengan hati yang baik, tidak ada unsur kebencian, tidak ada unsur sakit? Tapi karena pada saat kita berdoa, kita menunjukkan kasihnya kita kepada Tuhan. Bukan kita mensuruh-suruh Tuhan saja. Tuhan berkati aku, Tuhan berkati aku, Tuhan hajar dia, Tuhan. Luar biasa. Jadi seolah-olah kita sebagai Tuhan, sebagai bos buat Tuhan kita. Tanpa sadar seperti itu kan? Seringkali kita berkata, Tuhan balaslah dia supaya dia tidak macam-macam lagi dengan saya, supaya dia tahu bahwa Tuhanku luar biasa. Tidak perlu kau suruh-suruh, Tuhanku, Tuhan kita memang luar biasa. Apakah Tuhan tidak mampu membalas semua itu? Bukan membalas, tapi Tuhan karena mencintai orang-orang itu, maka dia dengan caranya, tanpa kita suruh-suruh. Seringkali kita suruh-suruh, tapi ucapan syukur seringkali jarang kita ucapkan. Berapa kali saudara berdoa, seringkali kita berkata, Tuhan berkati saya, Tuhan balaskan sakit hati saya, sakitnya tuh di sini, Tuhan sakit. Ya kita suruh-suruh, Tuhan suruh membalas itu. Sebegitu kejika Tuhan kita, sebegitu rendahkah Tuhan kita suruh-suruh? Hendaklah kita mempunyai sikap seperti yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada saat kita berdoa, kita sedang menghususkan waktu kita untuk berbincang-bincang, untuk berkomunikasi dengan Tuhan kita. Komunikasi yang baik didasari dengan rasa kasih, bukan kebencian, bukan hujatan, tapi ada timbal balik. Kita memberikan yang terbaik, menghususkan waktu itu untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Di dalamnya ada ucapan syukur. Apapun yang kita hadapi, apapun yang kita lakukan. Lalu di dalam doa, hendaklah kita juga sujud, merendahkan diri. Ayat 39 kita baca. Ayat 39, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki. Tuhan mencontohkan, Tuhan Yesus mencontohkan kepada kita pada saat dia berdoa. Dia sujud, artinya merendahkan diri serendah-rendahnya. Tidak ada unsur balas dendam, tidak ada unsur dendam. Dia merendahkan diri serendah-rendahnya, menyatakan, meratakan dirinya dengan tanah. Ada unsur bahwa di hadapan Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ada penyerahan diri, mengesampingkan ego kita. Bagi saudara dengan kekayaannya berkata bahwa aku bisa beli apapun yang ku mau. Tetapi saudara-saudara, Tuhan Yesus mencontohkan di dalam doa ada rasa sujud yang sangat dalam, artinya merendahkan diri serendah-rendahnya. Tapi seringkali kita berdoa, ada ego di dalamnya, supaya orang lain dengar bahwa kita hebat, mengesampingkan karya Tuhan di dalam hidup kita.
Jadi yang pertama mengkhususkan diri waktu untuk Tuhan. Yang kedua, sujud merendahkan diri, mengesampingkan ego pribadi. Kalau kita sedang menghadapi masalah, sedang menghadapi problem, seringkali kita berkata, Tuhan, kenapa saya tidak dijawab-jawab doanya? Tuhan, saya sudah bertahun-tahun berdoa tapi tidak dijawab. Kita baca kembali supaya kita ingat. Ini dicontohkan oleh Tuhan sikapnya. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kuhendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Dalam menghadapi kesesakan, dalam menghadapi cawan kesesakan dalam hidup kita, seringkali kita berkata, ya Tuhan, aku is bosan Tuhan. Tiap hari menghadapi sakit seperti ini, tiap hari menghadapi masalah seperti ini. Seringkali kita berkata, kita menuntut pada Tuhan, Tuhan katanya Engkau luar biasa, mana? Kenapa kok saya masih menghadapi seperti ini? Ingat, di dalam doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani, jikalau mungkin, lalukanlah cawan ini, penderitaan ini dari hadapanku. Tapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu ya Bapa yang terjadi. Ada kepasrahan, ada iman di dalamnya bahwa segala sesuatu Tuhan akan tolong. Segala sesuatu Bapaknya mengetahui dan akan menolong. Jadi bukan kehendakku, biarlah kehendakmu yang terjadi atas hidup kita. Jadi dalam doa di Taman Getsemani ini ada unsur iman, pengharapan bahwa tidak selamanya cawan itu ada di dalam hidupnya, tetapi akan lalu karena kehendak Tuhan. Ada iman, pengharapan, dan kasih, tetap kasih kepada Bapa, tetap kasih kepada Tuhan. Itu yang ingin dicontohkan oleh Tuhan Yesus Kristus di Taman Getsemani. Oleh sebab itu kita sebagai umat-umat pengikutnya, hendaklah juga mencontoh sikap ini dalam berdoa. Memberikan tempat yang istimewa buat Tuhan manakala kita sedang berdoa. Yang kedua, sujud, merendahkan diri serendah-rendahnya tanpa memandang status sosial kita. Karena di mata Tuhan kita adalah tidak berjaya tanpa ada kuasa Tuhan di dalamnya. Ada iman, ada pengharapan, ada kasih. Jadi kalau kita dalam berdoa sudah menerapkan sikap seperti ini, maka itulah kita layak disebut sebagai pengikut-pengikut Kristus. Karena digambarkan bahwa jikalau mungkin cawan ini lalu daripadaku, tapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi atas hidupku. Inilah sikap yang harus kita miliki. Saudara mungkin bertahun-tahun menghadapi problem, melawan sakit penyakit. Percaya saudara-saudara, tiba saja pertolongan Tuhan nyata atas hidupmu. Bukan karena Tuhan tidak sayang pada saudara, tapi di balik semua itu tentu ada rencana Tuhan yang menjagamu. Ada maksud Tuhan menjagamu. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi atas hidup kita. Mungkin sesaat kita bingung dengan rencana Tuhan. Kenapa Tuhan, saya sudah berdoa kok masih seperti ini? Tetapi sebelum saudara mengalami semua itu di Taman Getsemani, Tuhan sudah mencontohkan, jikalau mungkin, lalukanlah cawan ini dari hadapanku, tapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi. Nah saudara-saudara, ini kekuatan buat kita. Manakala kita memposisikan Tuhan di atas segala-galanya, menghususkan Dia dalam hidup kita, maka di situ kita ada kekuatan baru dalam menghadapi problem hidup yang kita hadapi.
Saudara mungkin saat ini sedang bergumul untuk sesuatu, rumah tanggamu mungkin, anak-anakmu mungkin. Percaya bahwa semuanya itu Tuhan mengetahui rancangan untuk kita. Apapun yang saudara terima saat ini, bukan Tuhan tidak sayang. Seringkali bentuk sayang Tuhan untuk menyelamatkan umatnya dengan cara yang tidak masuk akal oleh kita. Tapi nyata kuasanya kita rasakan. Ada banyak kesaksian orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan dengan cara yang mustahil di pemikiran kita. Tapi Tuhan punya rencana yang di luar dugaan kita, dan nyata kuasanya itu buat kita. Saudara mungkin dengar kesaksian banyak orang diselamatkan Tuhan dengan berbagai cara. Dan saudara juga saat ini mungkin mengalami pengalaman-pengalaman pribadi yang luar biasa dengan Tuhan. Ditolong dari berbagai macam masalah, ditolong dari berbagai macam problem. Maka sebagai sikap sebagai anak Tuhan dalam berdoa, yang pertama saya ulang lagi, mengkhususkan, mengistimewakan tempat buat Dia. Jadi kita bertemu dalam komunikasi dalam doa, kita tidak sembarangan, bukan caci maki, bukan menyuruh-nyuruh Tuhan saja, tapi ada ucapan syukur yang keluar dari mulut kita. Ada kepasrahan, ada iman, pengharapan, dan kasih di dalam doa yang kita panjatkan hari lepas hari. Lalu yang selanjutnya, di ayat 39b tadi katakan, jikalau mungkin, lalukanlah cawan penderitaan ini dari hadapanku. Tapi bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang terjadi. Ini kunci buat kita. Pada saat kita menghadapi masalah problem, ingat, berkata pada Tuhan, Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang terjadi atas hidupku. Aku tetap membangun imanku kepadamu, tidak akan luntur. Karena aku tahu, di balik semuanya ini, Tuhan punya rancangan yang terbaik buat hidup kita. Amin, saudara. Puji Tuhan. Jadi, saya dan saudara tentu diajarkan untuk senantiasa menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Kita diajarkan oleh Tuhan untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Kita diajarkan oleh Tuhan untuk saling menolong satu dengan yang lain, dengan landasan kasih dari Tuhan. Maka antara satu dengan yang lain tidak akan keluar kata-kata kotor dari mulut kita. Justru yang keluar adalah kata-kata yang membangun, menguatkan, saling bergandengan tangan, yang lemah dikuatkan, yang berkelebihan membantu yang kekurangan melengkapi yang berlebih, supaya terjadi satu organisme tubuh Kristus yang berjalan mencintai, yang penuh kasih, penuh pengharapan, bahu-membahu. Seperti tujuan dari pembangunan tabernakel yang diperintahkan oleh Tuhan kepada Musa pada umat Israel. Supaya mereka terhimpun, tidak berserak-serak dalam beribadah. Maka dibuatlah satu tempat yang disebut dengan tabernakel atau bait suci itu, supaya Allah berhadirat memimpin. Ada aturan-aturan yang kesopanan, ada urut-urutan yang harus dilalui oleh orang-orang yang masuk dalam kemah suci itu. Contoh di pintu gerbang, mengenal Tuhan Yesus Kristus, lalu mengenal korban Kristus di mezbah korban bakaran, lalu menyerahkan diri sepenuh, dibaptis, selanjutnya dan selanjutnya dan selanjutnya. Ada tahapan-tahapan. Itu maksud Tuhan supaya orang-orang tertib, mengistimewakan Tuhan dalam hidupnya. Demikian juga yang terjadi dalam Matius pasal 26 tadi yang kita baca. Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Di taman itu, dalam doanya, dalam peristiwa itu, ada unsur kasih, ada unsur pengharapan, ada unsur
ada unsur kasih, pengharapan, dan iman. Jadi kalau ada iman, ada pengharapan dan kasih, maka semuanya kita bisa berkata, Tuhanku luar biasa. Lalu kita bisa saling menguatkan satu dengan yang lain, bukan hanya dengan kata-kata, dengan tindakan kita. Pada saat Tuhan Yesus menghadapi proses, dia berat tentu, mengalami kesesakan, tetapi dia berkata, jikalau mungkin enyahkanlah cawan ini dari hadapanku, tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi. Saya berharap saudara dan saya memiliki sikap yang sama yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada saat berdoa, harus ada unsur mengkhususkan Dia dalam hidup kita. Lalu yang kedua, merendahkan diri serendah-rendahnya tanpa ada unsur ego di dalamnya, karena kita sedang berkomunikasi dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu yang ketiga, selanjutnya adalah kesediaannya untuk menerima proses salib tanpa berbantah-bantah. Apa proses salibmu? Anakmu? Suamimu? Istrimu? Pekerjaanmu? Itukah salibmu dalam hidupmu yang ini sedang saudara hadapi? Saudara baca ayat Matius ini, saudara akan menemukan mutiara di dalamnya, solusi yang terbaik yang ditawarkan oleh Tuhan untuk kita umatnya. Solusi yang membuat kita semakin kuat, semakin kokoh. Tidak mengandalkan ego kita, tapi menyerahkan semuanya kepada Bapa di sorga. Nah, saudara, kalau saudara saat ini sedang mengalami proses salib, pekerjaan, rumah tangga, dan sebagainya, ingat, rendahkanlah dirimu serendah-rendahnya. Memohon kepada Tuhan, Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang terjadi, karena kami tahu bahwa kehendak Tuhanlah yang terbaik buat hidup kita. Amin, saudara-saudara. Jadi saya berharap saudara memiliki iman yang kuat, yang kokoh. Saudara saya ini sedang sakit. Saya berdoa saudara berikan kekuatan. Tuhan berbelas kasih menyembuhkan. Saudara mungkin yang saat ini belum memiliki keturunan. Saya berdoa supaya saudara setelah mendengarkan firman Tuhan ini mendapat belas kasihan Tuhan. Sekarang iman saudara akan memiliki keturunan. Saudara mungkin yang saat ini mengalami sakit bertahun-tahun setelah mendengarkan firman Tuhan ini tentang doa, maka saudara disembuhkan oleh karena belas kasihan Tuhan. Jauhkan dari mulut kita hujatan, jauhkan dari mulut kita cacian, tetapi keluarkan dari mulut kita sanjungan pujian untuk Dia, Tuhan Yesus Kristus. Maka Dia akan menolong saudara dengan kasih-Nya. Saya percaya bahwa saudara yang saat ini mengalami sakit disembuhkan karena saudara punya iman, pengharapan, dan kasih dalam Kristus. Saudara yang mungkin, saya ulang lagi, saudara yang saat ini merindukan punya keturunan, ingat, saudara yang saat ini memiliki kerinduan untuk memiliki keturunan, percaya bahwa setelah mendengar firman Tuhan ini, malaikat Tuhan turun atasmu dan rumah tanggamu dan rahimmu, dan saudara memiliki keturunan. Amin. Puji Tuhan. Yang sakit sembuh, dan semuanya bersorak meninggikan Tuhan, karena saudara dan saya adalah satu dalam persekutuan tubuh Kristus. Semakin kuat, semakin jaya, nama Tuhan ditinggikan. Haleluya. Puji Tuhan. Salam persekutuan tubuh Kristus dan salam damai dari kami untuk saudara semuanya. Haleluya. Amin.